Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Santri pada tahun ini 2025 terasa punya makna khusus. Kebetulan dalam rentang waktu yang sangat berdekatan ada dua kejadian yang sangat menyentuh kita, yaitu satu, rubuhnya salah satu bangunan di kawasan Pondok Pesantren Al-Khosini, dan rubuhnya bangunan ini harus mengorbankan banyak santri. Ada sekitar 70 santri yang insya Allah syahid dalam kejadian ini, belum lagi yang luka-luka. Satu kejadian ini adalah pergulatan batin dan pemikiran kita antara bagaimana kita secara cerdas memaknai takdir dan bagaimana kita memberi batas yang rasional terhadap upaya atau ikhtiar manusiawi. Perdebatan ini merupakan perdebatan klasik dan akan terus berkembang. Dan bila kita berdiskusi post factum setelah kejadian itu terjadi, setelah secara emosional kita sangat hanyut dalam kejadian itu, sekarang sudah ada jeda waktu, kita bisa menyisihkan emosi yang lebih tertata sehingga kita bisa merenung, berkontemplasi tentang bagaimana kita memaknai kejadian itu secara lebih bijaksana, dalam artian yang salah jangan sampai terjadi, sampai berulang. Namun kita juga jangan bertindak konyol, menggeneralisir secara membabi buta untuk kemudian menstigma banyak kesalahan, banyak kekhilafan terhadap manajemen pondok pesantren. Jadi jangan karena kejadian ini kita menjadi lupa ingatan tentang betapa pesantren amat sangat memiliki banyak kelebihan dalam mendidik putra-putri kita, dalam menyiapkan generasi-generasi terbaik kita, di dalam menjadikan anak-anak kita memasuki kawah candra di muka terbaik, yaitu pondok pesantren. Kemudian kejadian yang kedua adalah perselisihan atau huru-hara kecil yang berawal dari tayangan di stasiun TV Trans 7 langsung tentang pesantren kita juga. Sebuah tayangan yang belakangan manajemennya, bahkan ownernya menyatakan ada kesalahan prinsip dalam tayangan itu. Mereka sudah meminta maaf kepada pondok pesantren. Jadi satu hal, jangan sampai kita terlampau berani kemudian kurang ajar kepada pesantren. Jangan sampai atas nama kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, kemudian kita secara serampangan menstigma negatif terhadap hal-hal yang unik yang terjadi dalam tradisi pesantren. Jadi berhati-hatilah sebelum kita menjudge, menstigma negatif terhadap pesantren. Karena ada banyak hal, ada banyak warna, ada banyak pelangi di pesantren yang tidak bisa kita menyimpulkannya hanya dengan serta-merta, spontan, tanpa perenungan yang dalam. Dan bahkan banyak hal terjadi di dunia pesantren itu
hanya bisa dimaknai setelah kita bergelut di dalamnya, mengambil makna, mencoba berkontemplasi tentang arti-arti yang substansial dari dunia pesantren. Memang banyak hal tidak bisa secara spontan, secara serampangan kita menstigma negatif terhadap pesantren, apapun itu. Namun lebih dari itu, teman-teman, ada hal juga yang sangat penting kita harus lakukan, yaitu keberanian kita melakukan otokritik bahwa pembaharuan, perbaikan terhadap pesantren itu harus terus dilakukan, jangan sampai berhenti. Karena pesantren adalah wadah pendidikan dan pengajaran yang akan terus berjalan sesuai dengan kehendak zaman dan memberikan arah kepada zaman. Jadi proses ini memiliki dinamikanya sendiri yang jangan sampai terkendala oleh sikap mandek kita, sikap malas kita untuk berpikir dan untuk memperbaharui segala sesuatu. Jadi yang sudah terjadi, terjadilah. Kita harus cerdas memberikan makna. Kemarahan cukuplah, jangan terus diumbar. Namun satu hal, kita harus berani melakukan otokritik dan perbaikan. Kemudian yang selebihnya, saya tidak lagi sedang membela Trans 7, namun kemarahan jangan berlebihan. Karena Trans 7 dan Khairul Tanjung adalah juga orang-orang kita. Banyak orang-orang pesantren ada di stasiun TV itu. Khairul Tanjung juga seorang muslim yang taat, yang sudah terus berbuat baik kepada umat dan bangsa. Dengan kejadian ini, semoga Khairul Tanjung dan grup bisnisnya bisa mengambil hikmah sebaik-baiknya dan memacu semangat untuk lebih berkarya bagi umat dan bangsa. Jangan pernah berhenti untuk berkarya, untuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Jadikan momentum ini untuk menjadi penyemangat berkarya lebih baik kepada Islam, berkarya lebih real kepada pesantren. Duitnya jangan dibuang kemana-mana, buanglah ke pesantren, buanglah kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para santri. Jangan dihabiskan untuk membangun terus korporasi duniawi. Namun berilah kesempatan yang lebih besar untuk juga bersedekah lebih banyak, berkarya lebih banyak, menyumbang lebih banyak kepada Islam, kepada pesantren. Jadi saya pikir itu, teman-teman, cukuplah kita sesama muslim terjadi dinamika di dalam berkomunikasi, terjadi up and down di dalam bersahabat, namun jangan sampai sesama muslim saling berpecah belah. Kembalilah kita setelah saling bertegur sapa, saling memaafkan, kita tetap menjadi sebuah ikatan yang kuat, ikatan sebagai sesama muslim dan sesama pejuang bagi bangsa dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.